Kalau ingin mencari sahabat, cari orang Islam yang beriman kuat, yang biasanya sering menasihati kita, yang sekira kita melenceng dari agama atau kurang semangat beramal ibadah, malah dia yang menyemangati kita beramal ibadah. Itu yang dicari. Dan ini tidak ada di luar Islam. Apakah ada kalau kita bersahabat dengan orang yang di luar Islam, bukan teman biasa tapi sahabat dekat, kira-kira kalau kita malas beramal ibadah, ada tak yang menyuruh, ayo rajin-rajin beramal ibadah, kalian kan punya majlis, kalian punya jamaah, kalian sunnah berjamaah, ayo silakan berjamaah. Jarang ada yang seperti itu. Makanya cari yang bagaimana cari kawan akrab itu yang bisa menambah keimanan kita. Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari berkata dalam kalam hikmahnya di dalam Al-Hikam, la tashab man la yudhiduka haluhu wa la yadulluka ala Allahi maqaluhu. Jangan sesekali, la tashab, jangan bersahabat, artinya kawan akrab, man la yudhiduka haluhu, kepada orang yang keadaan orang itu tidak membangkitkan semangat kita beramal ibadah, malah kita kuliah beramal ibadah. Kalau kita berkawan lawan dia, dari mana? Ya kita kan paham kawan kita seperti ini. Kalau kita berkawan dengan dia, maka malas beramal ibadah. Tahu kita, bukan kita bisa mengajak dia, malah kita yang terajak olehnya. La tashab man la yudhiduka haluhu wa la yadulluka 'ala Allah maqaluhu, dan tidak menunjukkan engkau kepada Allah perkataannya. Jadi perkataannya itu usahakan menunjukkan kita ke jalan Allah. Itu cari sahabat. Maka di dalam syaratnya dikatakan, syarat Al-Hikam itu banyak. Sekarang itu sudah 35 syarat, 33 berbahasa Arab, sebahagiannya sisanya itu Arab Melayu. Yang Arab Melayu ini ulama Kalimantan biasanya. Syarat kitab Al-Hikam. Al-Hikam itu karangan Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, dalamnya mengandung tauhid, dalamnya mengandung tasawuf. Namanya Al-Hikam. Kitab Bagharin jarang dibuka. Entah kenapa jarang dibuka, mungkin ada yang mengatakan itu kitab tinggi, kajian tinggi, khawatir tidak paham. Tapi sebenarnya kalau kita hati-hatikan juga dalam tinggi, yang penting bisa memahami. Buktinya banyak yang mensyarahkan kitab Al-Hikam tersebut. 33 syarah, diantaranya seluruhnya berbahasa Arab. Beliau murid daripada Imam Abul Abbas Al-Mursi. Imam Abul Abbas Al-Mursi murid daripada Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Jadi kalau direntet, beliau ini kalau bikin memakai mazhab Maliki. Beliau orang Mesir, As-Sakandari, tapi fikih beliau memakai mazhab Malik. Sedangkan dari tariqah beliau ikut Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Dan ini sudah diisyaratkan oleh Imam Abul Hasan Asy-Syadzili sebelum beliau mempunyai pengikut murid. Karena Imam Abul Hasan Asy-Syadzili tidak mau ngarang kitab. Ulama-ulama lain, sekalipun ulama sufi, tasawuf, mereka ngarang kitab menunjukkan bagaimana ajarannya. Maka ditanyalah Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, kenapa engkau wahai imam tidak mengarang kitab sebagaimana ulama-ulama sufi yang lain? Contohnya ulama sufi itu kayak Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau
banyak karangan kitab. Ada namanya Al-Ghuniyah, karangan beliau. Yang lain banyak. Al-Imam Al-Ghazali ngarang kitab namanya Minhajul Abidin, juga bisa dikaji Ihya Ulumuddin. Cuman Imam Abdul Hasan tidak ngarang kitab. Apa kata beliau ketika ditanya? Nanti akan ada murid daripada muridku yang mengarang kitab ajaranku, dan kitabnya akan menyebar ke pelosok negeri. Ternyata beliau punya murid namanya Abul Abbas Al-Mursi. Imam Abul Abbas Al-Mursi punya murid namanya Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Sekarang beliau kitab namanya Al-Hikam, sampai ke pelosok negeri dikaji. Nah, itu salah satu kalau hikmah beliau, la tashab man la yudhiduka haduhu wa la yadulluka ala Allah maqadu. Maka dalam syarahnya dikatakan, andai kata tidak mempunyai kawan, kecuali kalau kita berkawan dengan orang yang melemahkan iman kita. Siapa? Mungkin sesama Islam tapi fasik, sesama Islam tapi kurang amal ibadahnya. Apalagi yang di luar Islam, tidak akan mungkin menyuruh kita beramal ibadah. Maka kata beliau di dalam syarahnya, hidup sendiri lebih baik dibanding berteman teman yang melemahkan iman kita. Nah, itu di dalam syarah Al-Hikam menerangkan kalam hikmah, la tashab man la yudhiduka haduhu wa la yadulluka ala Allah maqadu. Ini jangan berkawan akrab. Tapi kalau kawan biasa silahkan. Kita punya tetangga orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, orang Konghucu. Dia keluar rumah, kita keluar rumah, ngobrol sebentar, tidak masalah. Lakum dinukum waliyadi. Kita punya lauk berlebih, antarkan ke rumahnya pun tidak masalah. Namanya sedekah sunnah, dapat pahala, dapat untuk memancing, mudah-mudahan dia mau masuk agama Islam. Yang tidak boleh diberikan kepada yang di luar Islam itu dua. Yang pertama zakat, yang kedua kurban. Nah, itu jangan diberikan kepada yang di luar Islam. Selain daripada itu bersedekah silahkan. Atau kita mendapatkan daging kurban banyak, full dan kulkas tenang, bertujuh di dalam kulkas. Mau sudah mencium bau apa namanya? Bau kikil. Mau sudah kulkas, setiap buka kulkas bertumpuk. Datang pulang orang memberi sebungkus apa namanya daging kurban. Kita yang menerima, kita berhak menerima, berhak. Kalau kita orang sufi berarti hadiah kepada kita. Kalau kita orang susah berarti kita itu orang yang dapat sedekah dari yang berkorban. Karena sudah sampai kepada kita, dagingnya sudah sampai kepada yang berhak, cuma kita tidak bisa menyimpan. Tetangga orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, orang Konghucu, kita berikan daging tadi kepada tetangga, boleh. Nih daging kurban orang memberikan kepada itu, tapi syaratnya kita dulu yang menerima. Tidak boleh jadi panitia langsung ke orang di luar Islam. Zakat dua itulah, kurban dan zakat. Selebihnya silakan. Naktir kawan di luar Islam, bagus. Apa tujuannya? Mudah-mudahan tertarik masuk agama Islam. Cuma sesekali jangan yang hari dengannya. Itu namanya asdiqah tadi. Tidak boleh. Dan diatur di dalam Islam. Dan lan tarda anka al-yahud wa lan nasara illa, tidak akan ridho dan selama-lamanya tidak akan ridho orang-orang yang di luar Islam kecuali kalian ikut agama.
Wa may yaf'al dzalika falaysa min Allahi fi syai'. Barang siapa yang melakukan demikian, punya sahabat karib tapi di luar Islam, falaysa min Allahi fi syai'in, maka tidak ada bagian daripada Allah illa an tattaqu minhum tuqah, kecuali kalian benar-benar takut. Apa yang dimaksud benar-benar takut? Dalam keadaan terpaksa. Kalau sudah dalam keadaan terpaksa, makhafatan falakum waladatuh bilisan duna qalbi. Wa hadha qabla 'izzatil Islam wa yajri man huwa fi baladin laysa qawiyan fiha. Andai kata kita itu disuruh, ada kawan orangnya tinggi besar, kita tinggal di wilayah bukan mayoritas orang Islam, tapi tinggal di wilayah minoritas, ditindas malah. Kalau tidak mau berkawan dengan orang itu, dianggap orang kita Islam ini bagaimana? Satu desa, satu daerah, dari 100%, 20% atau 15% orang Islam, 85% di luar Islam. Ini susah. Tidak berkawan dianggap sombong olehnya. Harus berkawan. Tidak berkawan jangan-jangan teroris. Harus berkawan. Kemudian karena kawan karena terpaksa, kita di dalam daerah yang memang tidak kuat Islamnya, dipaksa umpama mengucapkan hal-hal yang di luar. Ketika kita menyebutkan itu, kita bisa keluar daripada Islam. Kalau tidak disebutkan, marah dia. Kenapa? Karena kita dalam keadaan di tempat yang tidak mungkin bisa melawan. Hanya 15% orang Islamnya, 85% orang di luar Islam. Kalau kita tidak mengucapkan, bisa diperangi kita, maka silakan. Illa an tattaqu minhum tuqah. Mengucapkan sesuatu yang jika diucapkan kita pahami keluar daripada Islam, maka dalam keadaan terpaksa itu silahkan diucapkan dengan lisan, tapi bukan dengan hati. Hati tetap. Mana contohnya? Hari kiamat lupa. Kita wajib beriman. Yaumal akhir, pada hari akhir itu ada. Hari kiamat ada. Kemudian suruhnya mengakui jangan sampai ada hari kiamat, ada hari kiamat. Kalau kita tidak mengakui demikian, maka terancamlah nyawa kita. Maka silakan sebut, karena sudah terancam. Tapi hati tetap beriman kepada Allah, itu tidak masalah. Ini biman huwa fi baladin laisa qawiyyan. Kalau dia bertempat tinggal di negeri tidak kuat agamanya. Tapi kalau sudah tinggal di negeri yang kuat mayoritas Islam, maka tidak boleh kita merendahkan seperti itu. Harus kuat. Wa yuhadirukumullahu nafsah wa ilallahi al-masir. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamu Allah wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi wallahu 'ala kulli syai'in qadir. Qul, katakanlah oleh engkau wahai Muhammad kepada mereka, in tukhfu, jika kalian menyembunyikan ma fi sudurikum, apa-apa yang ada di hati-hati kalian, au tubduhu, atau kalian nampakkan apa yang ada di hati kalian, ya'lamu Allah, Allah tetap mengetahui. Karena Allah mengetahui apa-apa yang di dalam hati, yang ditampakkan dan yang tidak. Wa ya'lamu ma fis samawati, Allah mengetahui apa-apa yang ada pada 7 lapis langit. 7 lapis langit. Wa ma fil ardh, dan apa-apa yang ada di bumi. Wallahu 'ala kulli syai'in qadir. Allah atas segala sesuatu maha berkuasa. 7 lapis langit. Kita jangankan 7 lapis langit, yang di belakang
masjid saja tidak mengetahui kita siapa yang ada di belakang, berapa jumlah ibu-ibu di belakang. Allah secara terperinci 7 lapis langit itu mengetahui. Mana 7 lapis langit? Sampai planet yang terjauh sekalipun itu masih berada pada langit di bawah langit pertama. Di atas kita itu ada langit dunia. Langit dunia itu di bawah langit pertama. Matahari, bulan, bintang-bintang yang ribuan, planet-planet yang sampai paling jauh sekalipun yang dapat dicek oleh ilmu pengetahuan manusia, itu masih berada di bawah langit pertama. Belum langit kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7. Arasnya Allah. Arasnya Allah itu lebih besar dibanding dunia ini kecil. Bumi ini halus. Bumi itu dibanding matahari, besarnya matahari 300 kali bumi. Besar matahari itu. Sekalipun kayak dari jauh kecil, sedang bulan seperti ini dilihat, tapi itu besar. Ribuan kilometer di atas. Itu dibanding, itu masih di bawah langit pertama. Sedangkan arasnya Allah itu di atas langit ketujuh. Langit ketujuh baru arasnya Allah. Habis itu ada Sidratul Muntaha. Arasnya Allah dengan kursi Allah. Di dalam tafsir surah ayat kursi, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Luas kursinya Allah melebihi 7 lapis bumi, 7 lapis bumi. Bagaimana itu modelnya kursi? Anggaplah tidak susah-susah, karena kursi itu termasuk makhluk Allah. Kita bayangkan saja kursi itu seperti kursi biasa, tapi luasnya itu lebih daripada 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Jadi apa bumi Allah ini? Itu debunya cuma. Debu yang ada seakan-akan masjid kita ini ada debu di dalam karpet 1 biji. Nah itulah bumi itu. Bagaimana arasnya? Aras dan kursi dihijab di dalam tafsir ini, di dalam dihijab 70 hijab. Apa hijab? Dinding lah bahasanya. Kalau andai kata 1 hijab saja dihilangkan oleh Allah, maka malaikat yang memikul kursi akan terbakar sebab cahaya malaikat yang memikul arasy. Kata dalam tafsir Wallahu a'lam bagaimana penciptaan Allah, pengetahuan Allah. Apalagi hanya di dalam hati manusia, seluruhnya diketahui oleh Allah. Ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat. Ingatlah pada hari yang mendapati tiap-tiap diri, tiap-tiap satu diri ma'amilat apa yang telah ia lakukan min khairin muhdar, daripada kebaikan akan dihadirkan. Yang tiap kita ini berapa jiwa, berapa orang mulai zaman Nabi Adam, dikecualikan yang ahli fatrah. Ahli fatrah itu kan orang-orang gratis. Sesekali Allah tidak akan menghisab, mengazab seseorang hatta nab'atha rasulah, sampai kata Allah kami akan mengutus para rasul. Maka mulai zaman Nabi Muhammad, mulai zaman selesainya Nabi Isa ke Nabi Muhammad itu 570 tahunan, namanya Ahlul Fatrah, orang-orang yang berada pada masa kekosongan, gratis dan terkenal. Tapi bagi orang-orang yang sudah dibangkitkan Rasul, terlebih Nabi Muhammad sudah dibangkitkan, maka sampai akhir zaman itu seluruhnya wajib ikut agama Islam, wajib ikut Nabi akhir zaman, yaitu Nabi penutup Nabi Muhammad SAW.
namun sebagian beriman, sebagian tidak. Dari awal sampai akhir zaman itu seluruhnya akan mendapatkan kebaikan sewaktu yang ia lakukan di dunia. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat. Ingatlah pada hari yang mendapati tiap-tiap diri apa yang ia lakukan min khairin daripada kebaikan akan dihadirkan. Wa ma 'amilat min su', dan apa-apa yang ia lakukan daripada perbuatan buruk, tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Ia berharap mudah-mudahan jangan sampai diperhitungkan. Jauhkan. Mana bisa tetap diperhitungkan. Makanya seluruhnya menjadi saksi. Tangan menjadi saksi, mulut ditutup. Karena mulut ini bisa berlebih. Tangan tidak bisa. Apa yang kita lakukan sewaktu di dunia, dia bersaksi. Telinga bersaksi, mata bersaksi, tapi mulut tidak akan bisa. Bumi bersaksi. Bumi setiap apa yang kita pijak di atasnya. Tapi kita kan pijak karpet, bukan bumi. Karpet kan menyentuh lantai, lantai kan menyentuh bumi sampai ke bawah. Maka bumi itu bersaksi. Di mana kita melakukan kebaikan, dia bersaksi. Di mana kita melakukan amal yang tidak baik, dosa, mereka pun bersaksi. Kecuali dalam kitab lain, apabila ada orang melakukan perbuatan dosa di suatu tempat, kemudian sebelum dia meninggal dia bertaubat kepada Allah, maka Allah akan membuat saksi-saksi tersebut termasuk melakukan pencatatan, akan menghapus catatan, dan saksi-saksi akan melupakannya. Jadi kalau kita bertaubat kepada Allah, maka bumi itu lupa dengan kita. Allah yang membuat dia lupa. Tidak akan bisa bersaksi. Kenapa? Karena sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagi orang yang tidak sempat bertaubat, mereka tetap akan menjadi saksi. Makanya sebagian kiai kalau memakai kendaraan pribadi tidak mau menjamak sholat. Dia senang nyari masjid malah, tapi pakai kendaraan pribadi, mobil pribadi, sopir pribadi, bukan sopir nyata. Sopir nyata ya susah. Mobil nyata susah, harus ngejar waktu. Tapi kalau mobil pribadi, sopir pribadi, atau nyopir sendiri, atau pakai sepeda motor, sebagian kiai, tidak seluruhnya, senang malah nyari masjid. Tapi di kosor itu kan diringkas, ada di jamak, ada di kosor, ada langsung dua-duanya, namanya jamak kosor. Setelah di jamak dia kosor lagi. Nah ini kiai kadang-kadang tidak mau menjamak, dia hanya mengkosor. Qabliyah dikerjakan 2 rakaat, sholat zuhur dikerjakan 2 rakaat, karena kosor. Ba'diyah dikerjakan 2 rakaat, hanya 6 rakaat. Lanjut perjalanan sampai di tempat lain, asar nyari masjid. Qabliyah 2 rakaat, sholat asar 2 rakaat, sudah. Ba'diyah tidak ada. Lanjut perjalanan, sebagian seperti itu. Kenapa? Mencari banyak saksi. Karena kalau kita di satu tempat itu saja, berarti itulah yang menjadi saksi. Cari masjid katanya yang lain, anak yang lain, masjid yang lain, sekalian melihat masjid orang. Jadi saksi. Wa yuhadzirukum Allahu nafsahu wallahu ra'ufun bil ibad. Nazalat bima qalu ma na'budul asnam illa hubban lillah yuqarribuna ilaihi. Ini ayat turun kepada orang-orang yang berkata ma na'budul asnam illa hubban lillah. Kami tidak menyembah
berhala kecuali karena cinta kepada Allah. Illa hubbatillah. Jadi sebelum bangsa Makkah itu nama-nama kata-kata Allah itu sudah tahu dia. Makanya bahasa-bahasa sumpah itu dari zaman jahiliyah. Billah wallah. Billah wallah. Nah, jadi kata-kata Allah itu tahu sudah. Cuma kesalahan tidak mengakui Allah itu Tuhan yang disembah patung, tapi menyembah patung itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka turunlah ayat ini, wa yuhadzirukumullahu nafsan wallahu rahufun bil ibad. Qul, Allah mengatakan, jawab wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau memang kalian menyembah patung itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian memang cinta kepada Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah, maka ikuti aku, kata Rasulullah, maka kalian akan dicintai oleh Allah. Itu dia syaratnya. Tidak usah menyembah patung, karena Nabi Muhammad tidak menyembah patung. Bagaimana kalau ingin dicintai oleh Allah? Fattabi'uni, ikuti aku, yuhibbukumullah, pasti kalian akan dicintai oleh Allah. Maka aulia Allah tidak ada yang menyalahi sunnah. Tidak ada. Tambah dekat dengan kesunahan, tambah dekat, tambah tinggi derajatnya di sisi Allah. Cari wali Allah. Tidak ada yang menyalahi sunnah. Ada namanya Imam Ibnu Arabi, bukan Ibnu ya, Ibnu Arabi. Karena dalam kitab kedua ada Ibnu Arabi memakai alif lam, itu salah satu ahli kalam, ahli ilmu tauhid. Kadang disebut dalam kitab Ad-Dasuki. Ada namanya Ibnu Arabi tanpa alif lam, As-Sufi tambahannya. Jadi kalau Ibnu Arabi biasa disebut As-Sufi, seorang sufi, salah satu wali Allah, punya kitab Futuhul Makkiyah yang dilarang dibaca. Tidak boleh dibaca itu kitab rupanya, Futuhul Makkiyah. Bagi yang bisa baca tidak boleh dibaca, apalagi yang tidak bisa baca. Yang tidak bisa baca, ya tambah bingung. Yang bisa baca kitab tidak boleh dibaca. Kenapa tidak boleh dibaca? Sekalipun bisa baca kitab, mungkin bisa baca, bisa. Kalau memaham salah. Bisa membaca tapi belum tentu bisa memaham. Sama lah kita baca Quran, kadang-kadang bahasanya bahasa kita, bahasa Indonesia kita baca tapi tidak paham apa maksud Quran ini, maksudnya ini apa, kata-katanya terlampau tinggi. Nah, sama lah seperti itu. Kalau kita salah-salah memaham, bisa kita murtadkan beliau. Jadi jangan-jangan Ibnu Arabi ini murtad, padahal beliau tidak murtad, cuma kita yang salah memaham. Kita salah memaham. Namanya Imam Ibnu Arabi. Beliau pernah berkata, tidak ada sunnah yang ketiga. Bagus berarti. Tidak ada sunnah yang ketiga kecuali satu. Padahal ini bukan sunnah, tapi karena saking ingin pasnya dengan Nabi Muhammad, tidak ada sunnah yang ketiga kecuali satu. Aku tidak mempunyai anak perempuan sehingga aku bisa namakan Fatimah, dan kucarikan anak bujang yang bernama Ali kukawinkan. Itu kan tidak sunnah sebenarnya, cuma saking ingin sama dengan Nabi Muhammad. Kalau umpama beliau punya anak perempuan, maka dinamakan Fatimatul Zahra. Kepada siapa kawinkan? Kepada anak bujang yang bernama Ali. Itu saking ingin sama, karena Nabi Muhammad punya anak namanya Sayyidah Fatimatul Zahra Al-Batul, dikawinkan dengan Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah.
Ya, tidak penting sukikah si Ali dan miskinkah, yang penting namanya Ali. Saking ingin sama dengan Nabi Muhammad, begitulah beliau. Bentuk jalan diikuti, kemudian bentuk senyum diikuti. Ini kan sempurna kan seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad senyum tidak pernah kelihatan giginya. Kalau beliau kelihatan gigi, namanya ketawa. Tapi tidak ada kelihatan, tidak terdengar suara. Jadi patokan Nabi ketawa itu gigi kelihatan. Senyum yang giginya kelihatan, namanya ketawa Nabi. Senyumnya Nabi, gigi tidak kelihatan. Senyumnya kita, gigi kelihatan. Ketawanya kita tembus 5 rumah. Bedanya di situ, ngakak ketawa. Apalagi warung kopi yang sana melihat rupanya ada yang melawak satu. Biasanya kalau ada duduk-duduk di warung kopi, mulai habis isya sampai jam 12 malam tahan. Asal ada yang melawak sih itu. Ngakak Nabi Muhammad. Nah itu diikuti oleh beliau. Jalan Nabi diikuti, cara duduk Nabi diikuti. Ada hadis-hadis yang menerangkan banyak sejarah-sejarah cara Nabi Muhammad ini bagaimana, makan beliau bagaimana. Makan beliau 3 jari, kita kan 5 jari masih, beliau 3 jari makan. Sunnah-sunnah diikuti semua, tidak jadi wali. 3 jari, jangan 2 jari, kata Imam Al-Ghazali. 2 jari itu cara iblis makan. Jadi jangan pakai 2 jari. Biasanya pakai 2 jari itu pakai ambil mie, biasanya kan 2 jari itu. Kita maaf, sumpit itu 2 jari. Sumpit. Nah kan pakai 2 jari. Jangan 2 jari makan. Itu cara iblis makan, setan makan 2 jari. Tapi pakai 3 jari. Kebanyakan kita tidak 3 jari, 5 jari. Jauh sudah. Betul-betul sama. Tidak ada kesunahan Nabi yang kutinggal, kata beliau, kecuali satu cuma. Aku tidak punya anak perempuan sehingga aku namakan Fatimah dan kukawinkan dengan anak bujang yang bernama Ali. Maka wajar beliau itu jadi seorang wali besar. Nama kitabnya Futuhul Makkiyah. Banyak dijual, tapi tidak di tepi lahan. Mungkin di online ada, di Jawa ada. Dijual tapi tidak untuk dibaca. Dijual hanya untuk diambil berkah. Beli, ambil berkahnya, simpan di rumah. Karena itu kitab karangan seorang ulama, tokoh sufi besar, aulia Allah, yang kitabnya memang dilarang untuk dibaca. Kalau dibaca, kalau kita yang salah memaham sehingga mengkafirkan beliau. Beliau pernah berkata ketika beliau mengajar, beliau kan duduk seperti ini, mengajar orang itu dia seperti ini duduk. Kita ini baru-baru saja ceramah itu duduk di atas tinggi. Saya memang dari seperti itu. Entah siapa yang awal-awal memulai. Kalau dulu kan ceramah itu berdiri pakai video ceramah. Kasihan keguruan, panasnya begini. Yang di bawah duduk santai, dia sambil merokok dengan guruan itu ceramah berdiri. Lama seperti itu, zaman-zaman ZMZ berdiri seluruhnya pakai video, sehingga kalau ada buku kumpulan pidato gambarnya berdiri di video. Akhir-akhir ini entah 5 tahun 10 tahunan ini setiap ceramah disediakan bangku itu lebih afdal seperti itu, sama-sama duduk. Nah ini ajaran yang ada di tanah Arab. Dulu kan tidak ada mic, jadi disediakan bangku tinggi untuk supaya menyampaikan suara kepada para hadirin. Jadi sama-sama duduk, sama-sama mulia. Kalau ini kayak kacau jadinya, suruh berdiri guru ceramah, ayo berdiri guru. Yang mendengar duduk santai di bawah. Sekarang bagus. Beliau mengajar, dia seperti ini, duduk tinggi. Sekalinya mengucap beliau, wahai muridku, ujar beliau, Tuhan kalian
di bawah telapak kaki saya. Ini kalau orang-orang paham, panik kepala murid. Tuhan kalian itu berada di bawah telapak kaki saya. Tersinggung murid. Ini kacau guru kita. Akhirnya lebih separuh murid beliau hilang. Cuman beliau itu orang yang ikhlas. Bukan ingin minta banyak murid ingin datang silahkan, tidak datang pun silahkan. Dan ada mengumpulkan murid, yang penting jaga hati murid, jangan sampai hilang murid. Dan murid sedikit pun beliau terima. Sebagian murid beliau hilang mengatakan sesat sampai beliau meninggal malam. Tapi tahun-tahun berikutnya ada yang tertarik dengan kalam-kalam beliau. Ini tokoh besar, sehingga penasaran. Ada seorang sultan, akhirnya sultan tadi memerintahkan murid-murid, prajurit-prajuritnya, karena beliau punya kekuatan, cari, teliti di mana beliau mengajar waktu itu. Akhirnya dicari tempat mengajar, tempat duduknya, menjadi salimnya, kemudian dibongkarlah di bawahnya. Karena bahasanya kan seperti itu, Tuhan kalian berada di bawah telapak kaki saya. Beliau tidak mengatakan Tuhan kita, tapi Tuhan kalian. Akhirnya dibongkar majelisnya, pas berada di bawah telapak kaki itu, dibongkar bawahnya, banyak harta karun di bawahnya. Oh, yang dimaksud Tuhan kalian itu dunia berarti. Karena mungkin waktu beliau mengajar, beliau melihat hati-hati murid sibuk dengan keduniaan. Maka orang yang senang mencari keduniaan, dunia itu seakan-akan Tuhannya. Maka beliau katakan, Tuhan kalian berada di bawah telapak kaki saya. Ternyata di bawah itu memang banyak harta karun. Tapi beliau tidak mau. Tidak ada, walaupun di bawah tahu ada harta karun, tidak mengambil. Karena orang hambar dengan dunia. Coba kita, gimana kira-kira majelisnya itu yang menyambat, di bawahnya ada Tuhan, jangan-jangan ada harta karun juga, campur aja kita. Saking hambar dengan dunia, tidak ada hijab. Walaupun tahu di bawah banyak harta karun, baru orang mengetahui, oh berarti ini seorang wali Allah. Ketika menyebut tidaklah salah, cuma kita yang salah memahami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan urusan kita, menyehatkan badan kita, memudahkan mengerjakan amal ibadah ketakwaan kepada Allah, amal-amal taat, dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.